Hari ini kita akan belajar tentang hal dalam kehidupan kita, ya. Gelar yang hebat, ya, bahkan gelar yang jelek. Ternyata bukan gelar itu yang menentukan, ya. Tapi yang punya gelar itu punya dampak enggak ke sosial masyarakatnya. Nah, saya harus beri contoh yang jelek dulu. Tiap hari kita ini dengar orang ini korupsi, orang itu korupsi, ketangkap, ya, OTT, operasi tangkap tangan. Tiap hari lah. Sampai sepertinya Indonesia ini kok nggak punya berita lain, ya. Korupsi aja beritanya. Kalau nggak korupsi, narkoba. Ya, misalnya gitu. Kalau nggak narkoba, pembunuhan, mutilasi. Aduh, ngeri lah pokoknya. Nah, di dalam data statistik yang ditulis oleh pemerintah kita, khususnya di Komisi Pemberantasan Korupsi, dengarkan ini. Semua bajingan-bajingan uang rakyat itu, maling-maling, rampok-rampok itu, gelar terendahnya itu S2, strata 2 atau master. Jadi ternyata tidak ada bajingan-bajingan itu yang cuma lulusan SD. Vin, kenapa ini Vin? Kontrol kamera ini papi sudah approve. Finish. Kurang ke tengah saja posisinya, Pi. Kurang ke tengah. Oh, kurang ke tengah. Ini bisa tengah lu, nak, di sini. Terlalu ke pinggir, Papi. Papi terlalu ke kiri. Masa sih? Nah, gimana? Dari sini ya. Oh ya, Kak. Atau kamu yang minggir, yang ke tengah. Maaf. Oke. Nah, jadi ini kok ada tulisan stop kamera kontrol ini apa? Enggak ya? Oh, enggak usah. Loh, Vin? Kenapa muncul lagi dari kamu ini? Stop finish navigate controls of your camera. Maksudnya gimana ini, Vin? Halo? Wah, salah pencet. Ya udah, cancel. Oke. Lah, keluar lagi, Vin. Oke. Nah, ternyata koruptor itu tidak ada yang lulusan SD, SMP, SMA, S1 enggak ada. Rata-rata yang paling rendah pendidikannya adalah master atau S2. Nah, itu gelar mereka. Bayangkan. Nah, kalau kita melihat fakta ini, kan menyedihkan. Tapi, ada kisah nyata. Ya, saya tadi berusaha untuk cari videonya, tapi nggak ketemu. Ada kisah nyata. Seorang pemulung. Jadi gelarnya itu pemulung. Ya, karena itu cuma yang bisa dia kerjakan. Ambil plastik-plastik, botol, ya keliling plastik, ya plastik ember-ember limbah rumah tangga, ya ndak. Lalu panci-panci yang sudah bocor, penanak nasi yang sudah bocor, pemulung. Tapi hatinya mulia. Salah satu yang dia kerjakan adalah, ini yang luar biasa, dan itu sempat viral di sosial media. Kalau dia jalan dengan membawa hasil pulungannya itu, ya, ditarik dengan gerobak, karena biasanya barang-barang bekas itu kan besar-besar, tapi ringan, nggak berat. Kebiasaan dia adalah begini. Kalau dia jalan, entah pulang atau mau berangkat kerja, dan melihat ada anak-anak sekolah, khususnya dia cari yang SD. Satu yang dia perhatikan, yang nggak pakai sepatu atau nggak pakai, ya pokoknya nggak pakai alas kaki, itu yang dia perhatikan. Lalu dia pasti kalau dekat ada toko sepatu, dia mampir belikan sepatu anak itu. Yang kedua, pemulung ini kalau sambil jalan pulang atau kerja, ya cari barang-barang bekas itu, dia melihat
wajah anak-anak SD yang sepertinya kelaparan. Dan dia pasti akan berhenti, stop, dan mencegat anak SD itu, kamu lapar ya? Dan begitu anak-anak itu menjawab iya, dia langsung gak segan-segan belikan makanan di warung terdekat. Nah sekarang kita lihat, dua manusia yang berbeda status sosialnya dan beda gelarnya. Ngerti? Percuma punya gelar tinggi-tinggi tapi bajingan dan perampok. Kan lebih berguna pemulung itu. Nggak tahu lulusan apa, nggak ditanya. Tapi hatinya itu mulia. Seperti saudara kita Finis yang punya pemikiran. Maaf. Walaupun nanti status kalian, anak-anak saya, saudara saya, warga binaan dimanapun dan dari manapun kalian warga binaan. Jangan menuduh dan menyalahkan masyarakat. Kalau nanti kalian bebas, status, maaf, mantan narapidana itu tersandang, melekat di hidup kita. Jangan pernah kecil hati, tapi juga jangan pernah tersinggung, lalu emosi, lalu balas orang-orang yang memberi stempel atau gelar mantan napi itu, lalu dimarahi atau dipukul. Jangan. Percayalah, secara alam hidup sehari-hari, waktu yang akan membersihkan gelar saudara. Ngerti maksud saya? Waktu yang akan membersihkan gelar mantan napi itu. Maaf, saya beri contoh. Maaf ya, saya sebut nama karena memang gara-gara saudara kita satu ini, kita boleh ada sampai hari ini sejak tahun 2020 kira-kira bulan Mei. Kita mulai Zoom, ya, mulai online, webinar, lewat hampir semua sosial media ini untuk bertemu, bersekutu, menguatkan saudara-saudara, khususnya yang ada di LP-LP warga binaan di seluruh Indonesia, yaitu Pak Andreas Nurmandala. Bagi yang belum tahu supaya kenalan, luar biasa. Kalau tidak ada Pak Andreas Nurmandala, yang mantan napi dari Lampung, saya nggak tahu berapa tahun yang lalu, dan saya pun sampai hari ini nggak pernah ingin tahu kasusnya apa, sampai Pak Andreas ini harus jadi napi waktu itu. Nah, karena Pak Andreas Nurmandala ini pernah jadi napi, di dalam tempat itu Tuhan Yesus menemui dia dengan cara yang ajaib. Akhirnya Pak Andreas Nurmandala bebas. Nah, setelah dia bebas, ternyata hatinya masih ketinggalan di LP karena dia ingat saudara-saudaranya. Dalam keterbatasannya, maaf ya Pak Andreas, usia sudah hampir 70. Maaf, banyak kelemahan fisiknya. Maaf, kalau bicara juga saya ini harus dengar baik-baik. Maaf ya Pak Andreas. Itu gelar atau statusnya Pak Andreas Nurmandala secara fisik, secara penampilan. Tapi fungsi hidupnya, aduh. Semua kita pernah dengar berapa, aduh kalau ingat ini, berapa napi terpidana mati gara-gara perjuangan Pak Andreas ini, mereka lolos dari hukuman mati. Berapa banyak napi yang menerima gerasi turun hukumannya dari seumur hidup bisa menjadi 20 tahun, yang kena 20 tahun bisa begini. Itu Pak Andreas Nurmandala yang saya ceritakan.
mantan nabi. Tapi berjalannya waktu, orang sudah lupa kalau dia itu mantan nabi. Kenapa? Karena proses yang Pak Andreas jalani sejak dia bebas dari LP Lampung, saya lupa Lampung mana, sampai hari ini yang menonjol dan hasil hidupnya, perjuangannya, keterbatasan fisik, ekonomi, dan macam-macam lagi, menghasilkan dan berdampak luar biasa. Sehingga orang lupa dengan gelar mantan nabi itu hilang. Hebat bukan Tuhan kita? Nah, maka itu anak-anak saya, saudara saya. Oh, itu sudah ngomong Metro, LP Metro Lampung Tengah. Tahun berapa? Bebas Pak Andreas? Nah, jadi apapun gelar kita, sejelek apapun, tahun 93, oh ya, itu lulusnya Pak Andreas. Lalu berjuang sampai hari ini. Saya aja, ya dalam tanda kutip ya Pak Andreas iri. Pak Andreas ini keluar masuk di kantor Kementerian Hukum dan HAM. Sekali atau dua kali bertemu dengan Pak Yasona Lawli. Ya, hebat. Wow. Masuk ke kehakiman, kejaksaan, ketemu pejabat ini. Woi, saya kalah. Nah, jadi apapun gelar kita sekarang, yang penting kita berdampak enggak ke masyarakat atau komunitas kita. Lihat kisah nyata di Yohanes 4 ayat 39. Penginjil pertama di dunia itu gelarnya, maaf loh, pelacur. Ya, bagi yang kaget dan baru tahu sekarang, baca nanti Yohanes 4 ya. Saya nggak akan ngomong soal itu, tapi saya sebut sedikit. Jadi, aduh, bayangkan penginjil pertama di dunia, bukan gelar sarjana teologi, master teologi, doktor teologi, pendeta ini, pendeta itu, enggak. Gelarnya, statusnya itu pelacur. Tapi di Yohanes 4 ayat 39, dia berdampak untuk tetangga-tetangganya. Coba kita baca dulu ayat itu, Yohanes 4:39. Lihat itu, betul ya Sam? Anak saya komen, luar biasa. Jadi saudara, apapun gelar kita, karena semua yang kita lakukan hari ini, jangan sibuk dengan gelar itu, tapi sibuklah dengan dampak hidup kita ke sosial masyarakat kita, ke tetangga-tetangga kita, ke orang-orang di lingkungan kita. Harus berdampak begitu dalam hidup ini. Yohanes 4 ayat 39. Udah? Yohanes 4 39. Ada yang tanya ini dari Jogja, kenapa bisa begitu? Makin pintar orang itu kok tidak jujur dan jadi penjahat? Ya, karena memang motivasi hidupnya pintar untuk jahat. Ngeri ya? Dan itu fakta terjadi di Indonesia ini. Ternyata makin tinggi gelar seseorang, makin tinggi pendidikannya, ternyata bisa makin jahat kalau disalahgunakan. Yohanes 4:39. Dan banyak orang Samaria, enggak sedikit, enggak satu dua, banyak orang Samaria dari kota itu telah, bukan akan, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dengar tulisan ini, karena perkataan, maaf, pelacur itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Wih, TSI-nya coba. Akhirnya, banyak orang Samaria dari kampung itu percaya kepada Yesus.
Karena mereka mendengar kesaksian perempuan tadi. Perempuan pelacur, maaf. Yang berkata, Yesus memberitahukan kepada saya tentang semua hal yang pernah saya lakukan. Hebat sekali, saudara. Nah, gelarnya kan jelek. Tapi dampak hidupnya itu luar biasa. Coba lihat ayat 40. Apa yang terjadi di kampung itu, di kota Sikar, tempat perempuan ini tinggal. Ayat 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus. Nah ini loh. Jadi mereka percaya, tapi mereka minta bukti. Maka itu setelah mereka dengar, maaf, kesaksian pelacur ini tanda kutip, mereka cari Yesus ada di mana. Setelah mereka sampai kepada Yesus, oh ternyata benar. Mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya, TSI. Waktu orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta Tuhan Yesus tinggal bersama mereka. Yesus setuju, dan kami pun tinggal di sana selama 2 hari. Saudara bayangkan, ya ini dia, ada komen, dahsyat banget. Dia bukan hanya bersaksi, tapi dia menjadi saksi. Terima kasih Sam untuk kalimat itu. Ya Faith, hebat sekali. Nah, maka itu gelar, posisi, dan status seseorang itu akan dilihat impactnya, dampaknya, pengaruhnya ke orang-orang di sekitarnya. Jadi percuma, gelarnya tinggi, hebat, keren, tetapi nggak berdampak, percuma juga. Wih, ini yang kita harus kenal, kita harus mengerti siapa kita. Hal kedua, setelah waktu yang akan menghapus gelar yang tidak baik. Lagi sekali saya beri contoh tadi, anak-anak saya, saudara saya, warga binaan, nanti begitu saudara keluar, Yong kapan balik ke Nabi Riong? Begitu saudara keluar, jangan kecewa, jangan marah, jangan jengkel. Kalau orang melihat, oh itu mantan Nabi itu loh. Oh itu loh anaknya keluarga A, mantan Nabi. Jangan marah ya anak-anak, saudara. Terima, memang itu status, itu gelar. Tapi buktikan. Seperti pemulung yang saya ceritakan tadi. Dia pemulung, hatinya mulia. Berarti untuk hidupnya aja pas-pasan. Tapi pemulung ini paling suka memperhatikan anak-anak SD yang pulang sekolah. Aduh, hatinya luar biasa. Nah, yang pertama, waktu akan menghapus status itu. Yang kedua, darah Tuhan Yesus. Kalau saudara bertobat sungguh-sungguh, status itu akan hapus. Andrea Davinis, nah di Nabire, ya berapa bulan? Tadi ikut berapa bulan yang lalu, salah seorang lulusan LP Pasuruan, ya. Karena keluarga nggak mau terima, ya udah kami tampung. Sekarang tinggal satu rumah dengan Pak Finis di Nabire. Nah, orang selalu lupa karena berapa waktu sejak dia tiba di Nabire. Yang orang lihat adalah hasil kerjanya. Wih, ternyata Andre ini rajin. Hidupnya luar biasa. Hebat. Padahal berapa jam dia bebas dari LP Pasuruan. Wih, setan-setan gak terima. Baru berapa jam? Belum lewat 10 jam. Dia bebas, nah ini harus hati-hati. Ternyata setan pakai teman-teman lamanya. Bahkan berapa jam setelah dia bebas itu, dia dapat tawaran. Wih, oh izin keluar, live ya, yang Bekasi Tuhan memberkati ya. Saudara, saya dengar dia cerita tawarannya 1,5 M. 1,5 miliar. Apa enggak menggiurkan? Baru keluar berapa jam.
Tapi puji Tuhan, Andre memutuskan tidak ingin kembali ke hidup yang lama. Sekarang walaupun baru berapa bulan, belum 6 bulan loh, dia bebas tinggal dengan kami. Orang sudah nggak ngelihat lagi kalau dia mantan nabi, nggak lihat, nggak kelihatan karena dampak hidupnya. Nah, yang kedua, Andre betul-betul bertobat dan darah Tuhan Yesus menyucikannya dan hidupnya luar biasa sekarang. Jadi berkat. Ingat Saulus, secara status, orang-orang takut. Kita buka Galatia pasal pertama. Ini kesaksian Paulus ya. Galatia pasal pertama. Ya, sejak dia datang, ini komen yang serumah dengan Andre. Sejak dia datang, kami tidak pernah melihat model kami nggak perhatikan model Andre itu mantan nabi, tidak. Karena sudah diubahkan Tuhan. Ya. Ada komen dari Surabaya, Galatia 1, Phil. Setinggi apa gelar yang disandang, kalau tidak berdampak untuk orang di sekitarnya, maka sia-sia gelar yang tinggi itu. Lebih baik gelar pemulung atau pelacur dari Samaria yang berdampak untuk orang-orang di kotanya. Amin. Betul sekali. Siapa yang nayangkan Alkitab? Filipus, oke? Galatia pasal 1. Mari kita lihat. Ya, satu terjemahan aja, Phil, supaya gampang carinya nanti. Ya. Galatia pasal pertama. Bentar. Tunggu ya. Oke, saya baca dengan cepat ya, mulai ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Tuhan Bapa di surga, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan dari semua saudara, ini kesaksiannya, dari semua saudara, rasul-rasul yang lain itu, ya, yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di provinsi Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat, yang sekarang ini menurut kehendak Tuhan dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat 6. Oh, terus bukan ayat 6. Perikop yang berikut, naik lagi Filipus. Terus yang 11. Nah, ini mulai ayat 11. Paulus bersaksi bagaimana dia bisa terima panggilan. Ayat 11 ya, Galatia 1. Ini status gelar dia sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Lihat kesaksiannya. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Lihat. Tanpa batas. Wih, ngeri. Aku menganiaya jemaat Tuhan dan enggak main-main, berusaha membinasakannya. Ini Saulus, ini gelarnya dulu. Dan di mata murid-murid gereja pertama, Saulus ini menakutkan. Mendengar nama Saulus saja, saudara, wanita-wanita, orang-orang tua di zaman itu yang sudah percaya Yesus gemetar ketakutan. Karena begitu mereka tahu Saulus datang ke kotanya, ke komunitasnya, pasti mereka berkata, siap mati, siap dianiaya. Bayangkan, itu gelarnya dia. Di mata orang-orang percaya yang pertama. Kembali, Phil. Ayo kita lihat ini. Phil, bisa nggak usah keluar masuk supaya waktunya ya. Oh, jangan. Aduh, hilang lagi, Phil. Aduh. Udahlah, biarin aja begitu.
Ini yang Papa berapa kali tanya, terganggu nggak sih kalau tetap ditayangkan? Kalau nggak ya biarin ya, supaya nggak keluar masuk. Maaf. Ayat yang ke mana tadi hilang lagi? 13. Ya, saya ulang. Jangan keluar lagi ya, Phil. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya murid-murid orang percaya itu dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju, lebih hebat. Kiprahnya Saulus ini salah satu ahli Taurat yang paling muda di zaman itu. Sudah muda, masih gagah, kuat, jenius. Wih, ini orang hebat, saudara. Dan dia itu warga negara Romawi. Wih, zaman itu kalau orang punya status warga negara Romawi, sangat disegani orang. Oke? Ayat 14. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Woi, satu negara lagi satu bangsa. Sebagai orang yang, perhatikan, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Hebat. Ahli Taurat yang masih muda, sangat taat dalam hukum Yahudi, dalam peraturan-peraturan nenek moyang, hebat. Tetapi waktu ia, ayat 15, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Terima kasih Tuhan. Kita semua dipilih sejak masih dalam kandungan mama. Ya, saya ulangi. Mana tadi? Dan memanggil aku, masih ayat 15, oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia yang aku benci. Harus ada kalimat itu di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka, nah ini pengakuan yang jelas sekali. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Saudara, ini kalimat statement pernyataan yang sangat indah. Mengapa dia menulis, aku nggak minta pertimbangan kepada manusia? Dengarkan begini. Kalau saudara benci seseorang, dan bencinya sudah keluar dari ubun-ubun, tiba-tiba suatu saat saudara berbalik, yang dari benci seperti itu, saudara berubah mengasihi orang yang saudara benci itu, dan saudara menyerahkan hidup untuk menjadi teman sekerja dan melayani orang itu. Pernah ingat istilah bahasa Indonesia? Berarti orang itu sedang menjilat ludahnya sendiri. Bayangkan, kita meludah, terus kita jilat lagi. Itu artinya rendah sekali moralmu. Nah, itu Saulus menjadi Paulus. Wih, maka itu dia sendiri bingung. Kok bisa begini aku ini? Kenapa? Nah, bayangkan dalam kondisi seperti itu, Petrus, Yohanes, Yakobus, Matius, Markus, Lukas, dan semua itu, ayo jujur, mereka akan mencurigai enggak? Tiba-tiba Saulus datang ke tengah-tengah mereka, datang ke Yerusalem. Weh, aku sudah bertobat, aku ketemu Yesus. Ayo jujur, kalau kita kalau kita Petrus, Yohanes, Yakobus, Markus, Lukas, Matius, pokoknya orang-orang yang percaya pertama, ketemu Saulus ada di tengah-tengah kita, kan belum berganti Paulus, masih Saulus. Saudara, saya nggak tahu. Kira-kira kita bilang, oh ini penyusup, oh ini mata-mata, oh ini pura-pura, oh ini pengkhianat. Maka itu dia tidak minta pendapat siapapun, karena pasti akan dicurigai. Sebab gelarnya penganiaya orang percaya, itu gelar Paulus, gelar Saulus. Maka itu enggak, ya, mana tadi? Oke, saya baca 16.
yang berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga ini loh, kedahsyatan perangnya di batinnya. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Ya jelas, nggak mungkin Saulus ke Yerusalem ngaku ketemu Petrus. Petrus, Yakobus, Yohanes, ya aku sudah berubah loh. Aku nggak seperti yang dulu lagi. Apa-apaan ini orang. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Saya akan uraikan nanti ini. Lalu 3 tahun kemudian, baru aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, yaitu si Petrus, ya, dan menumpang 15 hari di rumahnya, 2 minggu lebih. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Saudara, dari ayat ini saya ingin kembali ke bagian pertama tadi. Ada 2 cara yang tersedia di hidup kita. Mantan napi, mantan bajingan, mantan penjahat, mantan pezina, mantan rampok, mantan maling, mantan pelacur, mantan pembunuh, mantan apa saja. Ada 2 hal yang bisa mengubah status kita. Saya balik ya. Yang pertama jelas kuasa darah Tuhan Yesus yang mengampuni kita, penjahat-penjahat, bajingan-bajingan, perampok-perampok, pembunuh-pembunuh, pemerkosa, pezina, lengkaplah. Yang kedua, waktu yang akan membuktikan. Nah, maka itu Saulus perlu waktu 3 tahun. Saudara dengar ya, ini saya akan bahas secara psikologis dan secara waktu. Mengapa 3 tahun dia menyendiri ke tanah Arab, ke Damsyik? Nggak disebut Arabnya berapa tahun, Damsyiknya berapa tahun, nggak disebut. Pokoknya total, begitu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia langsung pergi. Tidak minta pertimbangan manusia, bahkan tidak mau ketemu Petrus, Yakobus, Yohanes, Matius, Markus, Lukas, dia nggak mau. Saudara catat, 3 tahun yang pertama dia itu cuci otak, saudara. Perang dengan batinnya. Lagi sekali dengarin. Kalau kita pernah benci seseorang, bahkan bencinya ingin membunuh, tiba-tiba ada satu kejadian, kita berbalik, bisa mencintai, mengasihi orang yang begitu kita benci, bahkan kita membunuh. Dan bukan cuma berbalik mengasihi, tapi tiba-tiba kita ingin bersatu bersama-sama dengan dia untuk mengerjakan banyak hal. Saudara bayangkan, itu nggak perang batin. Lah, aku ini gila nggak ya? Aku ini masih waras nggak sih? Loh, aku ini kenapa bisa begini? Itu yang pertama. Saulus lakukan perang batin, meyakinkan aku ini nggak salah, aku nggak salah. Yang kedua, dia cuci otak, sebab isi otaknya sudah dicuci, sudah di brainwash, sudah dicuci dengan doktrin, dengan dogma orang Farisi. Oh, Cikarang harus keluar juga, Tuhan memberkati, ya karena ada ibadah. Oke, padahal sama-sama ibadah loh kita ini. Oke ya, nggak apa-apa. Jadi Paulus itu sedang mencuci otaknya untuk membuang doktrin yang begitu merusak pikirannya. Karena apa? Doktrin yang dia terima sejak masih remaja, bahkan masih anak-anak. Lihat, tidak ada indoktrinasi yang lebih cepat masuk selain di mimbar-mimbar agama. Catat ini, mengerikan. Doktrin yang paling nancap gampang masuknya itu disampaikan di mimbar-mimbar agama. Agama apa saja? Ya, termasuk agama Kristen, Katolik, Advent, Baptis. Lihat sejarah perbudakan
yang sampai hari ini sejarah hitam gereja di Amerika nggak bisa terhapus. Sejarah perbudakan itu dimulai dari mimbar gereja di Amerika. Maka itu saya ingin berkata tegas, jangan saudara fanatik dengan agama apapun. Jahat. Orang yang terima indoktrinasi dari mimbar agama, rusaknya itu cepat. Ngeri sekali mimbar agama itu kalau disalahgunakan. Dan itu terjadi di Indonesia sampai hari ini. Dari mimbar-mimbar Katolik sudah diberitakan, hati-hati dengan orang Protestan, orang Pantekosta. Dan sebaliknya, maaf. Kita harus ngerti fakta ini. Nah, Saulus sudah sejak kecil, remaja, sudah terima doktrin. Maka itu 3 tahun dia perlu waktu untuk mencuci otaknya, membersihkan otaknya dari racun-racun doktrin itu. Maka itu 3 tahun. Kembali ke Galatia 1. Setelah itu bagaimana? Jin, Bensi sudah sehat ya? Puji Tuhan. Ini salah satu guru kami. Ternyata kena malaria di Jakarta. Diagnosanya demam berdarah. Ternyata salah. Aduh. Oke. Galatia 1. Terus ayat berapa tadi? 18 ya, nggak salah. Enggak. Ya, oke, saya ingin baca ayat 18. Lalu 3 tahun kemudian setelah dia cuci otak, setelah dia menenangkan diri, setelah dia yakin ya bahwa dia sudah enggak ragu-ragu lagi, aku akan mengikut Yesus dan melayani pekerjaannya. Lalu 3 tahun kemudian aku baru pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Kefas itu Petrus. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Sayang, tidak diceritakan 15 hari itu ngapain saja. Padahal saya ingin tahu. Ya, paling tidak dia diskusi dengan Petrus. Ya, begini begitu. Oh, pasti Petrus menenangkan dia. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain. Ya, yang 10, yang 9. Kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Lihat ini. Mengapa Saulus menuliskan ini? Warga binaan, siapapun kita yang di luar, tapi pernah punya stempel, pernah punya status, ya, sejelek apa, perhatikan. Di hadapan Tuhan, ku tegaskan. Apa yang kutuliskan ini kepadamu benar. Aku tidak dusta. Nah, ini yang kita harus tahu, saudara. Bahwa apa yang kita alami dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dengan stempel apa, dengan gelar apa, dengan status apa, orang menilai kita, nggak usah membantah. Tenang dulu, biar waktu dan darah Yesus yang membuktikan. Harus meyakinkan. Berarti ada jaminan dari diri sendiri bahwa aku nggak akan balik ke hidup yang lama. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi, woi keren ini, rupaku, wajahku tetap tidak dikenal oleh saudara-saudara kita, jemaat-jemaat Tuhan di Yudea. Rupanya mereka nggak tahu karena ini Saulus cuma sibuk di sekitaran Yerusalem. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang mau berbalik memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Wih, ini keren loh saudara. Coba ya Filipus yang ini pakai berapa terjemahan? 23. Jadi sudah distempel. Dulu ini penganiaya, tapi sekarang jadi saudara buat kita. Ya, ayat ini. Mereka gereja-gereja di Yudea hanya sering mendengar, hei, dia yang dahulu menganiaya kita,
sekarang memberitakan iman yang dahulu ia pernah coba hancurkan. Kalian ya, BIS. Ini gelarnya sudah mulai berubah. Mereka hanya mendengar orang berkata, "Hei, saudara-saudara, orang yang dahulu menganiaya kami, sekarang memberitakan kepercayaan yang dahulu mau dimusnahkannya." TSI. Mereka hanya berulang kali mendengar. Orang yang dulu begitu kejam menganiaya kita, sekarang sudah bertobat. Dia bahkan sedang memberitakan kabar baik, yaitu berita keselamatan yang kita yakini. Padahal dulu dia berusaha melenyapkannya. Nah, anak-anak saya, warga binaan dan semua saudara dimanapun kita berada. Ketika gelar kita yang lama, ketika posisi kita yang dulu jelek dan sedang mengalami peralihan ya ke status ke gelar yang baru, saudara, ada benturan. Ya, ini ayat tadi itu bagus sekali. Benturannya begini, yang mendengar kita bingung. Loh, katanya dia ini dulu benci kita. Nah, sekarang kenapa bisa berbalik? Memberitakan iman kita, yaitu iman yang dulu dia benci. Makasih, Phil. Saya baca lagi TSI-nya. Mereka hanya berulang kali mendengar. Orang yang dulu begitu kejam menganiaya kita dulu ya, sekarang sudah bertobat. Dia bahkan sedang memberitakan kabar baik, yaitu berita keselamatan yang kita yakini. Padahal, ini keren, dulu dia berusaha melenyapkannya. Anak-anak, ya, warga binaan dan semua kita, ketika masa peralihan kita alami dalam hidup, saudara, belajarlah untuk percaya. Tunggu waktu. Jangan berusaha untuk meyakinkan orang siapa diri kita. Dengar, saya ulangi. Jangan berusaha meyakinkan orang, "Oh, aku nggak begini." Jangan berusaha membela diri. Nggak usah. Justru kalau makin kita membela diri tentang status kita yang dulu dan yang sekarang, orang makin nggak percaya. Kembali, biar waktu. Ada yang tanya, gimana kalau kita disakiti orang, ya, sahabat bicara nggak baik pada kita, apa kita bicara sama orang yang menyakiti kita? Nggak perlu. Ya, ampuni saja. Ingat dulu ya, saya selalu menekankan kasus ini. Ya, dengarkan. Satu-satunya masalah yang sampai hari ini tidak pernah bisa diselesaikan, aneh, Tuhan pun nggak bisa menyelesaikan. Bayangkan. Masalah apa itu? Sampai Tuhan pun gak bisa menyelesaikan. Dengar yang tanya ini, jangan bodoh. Begini, kasus salah dengar dan salah omong. Renungkan. Kasus salah dengar dan salah bicara. Ini Tuhan pun gak bisa menyelesaikan. Sudahlah. Loh, kok bisa dengar? Ada orang mendengar kita bicara, tapi kita sadar kita gak bicara seperti itu. Nah, bayangkan, bukankah dua orang ini akan ngotot? Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu ngomong begitu tadi. Nah, yang sadar ngomong ini bilang, "Hei, aku nggak ngomong begitu." Nah, tolong ya, jangan bodoh, jangan goblok. Tuhan aja nggak bisa menyelesaikan masalah ini karena nggak ada rekamannya. Setuju? Nah, 52 tahun, hampir 52 tahun, kurang berapa bulan ini saya menjadi hamba Tuhan. Kasus ini yang saya pernah alami di banyak gereja, di banyak tempat negara. Jadi sudah ampuni. Gak usah ngotot. Hei, yang mendengar salah, gak usah nuntut. Yang ngomong untuk ngakui, gak usah, gak ada rekamannya. Begitu pula yang dituduh salah ngomong, gak usah diperpanjang. Goblok kamu kalau memperpanjang urusan setan ini. Nanti setan yang tertawa. Udah, goblok kamu. Aku cuma bolak-balik saja. Ingat hukum fisika yang saya pernah ajarkan. Di Efesus 6.
ayat berapa? 12 saya lupa atau 15. Udara ini dikuasai setan. Nah, suara itu nggak akan sampai kemana-mana kalau nggak lewat udara. Jadi ketika kita ngomong benar, tapi karena lewat teritorial setan, omongan itu dibalik salah sampai pada yang mendengar. Lah ini kan kerjaan setan. Ngapain kita sibuk-sibuk ngurusin setan? Aduh. Iya, ada kesaksian ini. 2 hari lalu ada yang bilang, jangan dengar khotbah yang anak-anak Papa Daniel, mereka takut karena semua yang Papa Daniel transparan dan akurat, ya. Maka itu hati-hati, saudara. Jangan, ya. Jadi yang kalau orang nuduh begini nggak usah diurus, ampuni saja. Ampuni saja. Oh ya, Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Begitu ya, jadi jangan bodoh lagi. Betul, waktu akan menentukan. Baik ya, kita lanjut. Yang tanya, itu dia. Oh, ada kesaksian atau apa ini? Suami atau istri yang pernah dipenjara oleh perasaan benci pasangannya yang pernah berselingkuh. Oh, jadi ada suami atau istri dipenjara oleh tuduhan pasangannya selingkuh. Ketika hubungan sudah dipulihkan Tuhan, harus hati-hati saat mengalami perang batin dari membenci berbalik mengasihi atau menerima pasangannya. Hatinya harus teguh percaya pada kasih Tuhan. Benar, itu Paulus. Dia nggak mau minta pertimbangan manusia. Orang-orang percaya di Yudea bingung. Loh, ini dulu yang membenci kita. Ya. Kita lanjut sekarang. Terima kasih Papa untuk waktu yang Papa sediakan buat kami untuk menilai. Udah, kembali ke Galatia 1 tadi. Ya, Galatia 1 kita lanjutkan. Jadi status kita bagaimanapun juga, darah Yesus akan menyucikan dan waktu akan membuktikan. Maka itu tetaplah berbuat baik. Mana? Ayat berapa tadi? Terus. 20 berapa? Bukan. Lanjut lagi. Ayat 24 berarti. Ayat 24. Ayat 24, Phil. Dan mereka, oh haleluya, memuliakan Tuhan karena aku. Nah, status jelek, gelar jelek. Kalau kita diam, kita tekun, maka waktu akan memberitahu. Akhirnya orang-orang yang menuduh kita dengan stempel jelek, melihat perubahan hidup kita karena waktu, akhirnya mereka memuliakan Tuhan. Karena si mantan penjahat ini. Coba ini 24 berapa terjemahan. Terima kasih Tuhan. Hebat sekali ya. Maka itu saudara-saudara, stempel kita apa, gelar kita apa. Maling, pelacur, penjahat, pemerkosa, pembunuh, rampok, apapun gelar kita, setelah kita bertobat sungguh-sungguh, darah Yesus menyucikan, menghapus semua. Dan waktu akan membuktikan. Mereka memuliakan Tuhan karena aku. PS. Maka mereka memuji Tuhan karena saya. TSI. Karena itu mereka yang mencurigai aku, yang sudah sempat memasang stempel bahwa aku ini penganiaya jemaat, pembenci Yesus, atas pekerjaan Tuhan di dalam diri saya, maka mereka memuji Tuhan. Status berubah, gelar berubah, ya, supaya kita hidup benar. Ya, ada komen dari Momi Waren, banyak gereja ngilu dengar khotbah ini karena selalu membukakan hal-hal kebenaran, firman yang original. Karena gereja-gereja banyak sabotase firman. Ya, menurut pendeta-pendeta nyaman buat mereka. Hati-hati. Saudara, ini kebenaran yang hebat sekali. Ini penyebab utama.
mengapa saya dengan semua anak-anak saya nggak pernah mencurigai atau takut yang menerima saudara-saudara mantan napi. Ya, jadi ingat Renaldo Ginting yang di Kalimantan Barat luar biasa. Walaupun saudara, berapa kali ini saya dibohongin. Ya, contoh kasus terakhir saya lupa dari LP mana bebas. Oh, Jombang ya Pak Andreas, ternyata anak itu hilang. Sudah habis berapa juta. Ya, saya bayar ini bayar itu. Ternyata katanya sudah naik kapal nggak nyampe. Ya sudah nggak apa-apa. Saya tetap akan jadi berkat buat mereka. Maka itu hari ini saudara belajar. Ya, gelar kita, status kita yang sejelek apa. Saya akan akhiri dengan konsep pengampunan. Tapi sebelumnya saya beri ilustrasi yang sering saya bagikan ilustrasi ini. Kalau saudara punya uang 100 ribuan, ya, lembaran 100 ribuan. Ya, ada komen dari Dr. Nino Bais. Amin. Pak, luar biasa firman-Nya. Firman yang mendewasakan buat kita kuat secara rohani dan jiwa kita. Amin. Nah, kalau kita punya uang 5 lembar 100 ribuan, berarti setengah juta ya. Pakai angka juta jadi kelihatan gede. Tiba-tiba tanpa sengaja, maaf, masuk ke dalam WC. Dan kita lagi, maaf, lagi bertakhta misalnya. Ayo jujur. 5 lembar 100 ribuan. Kita lagi jongkok, tahu-tahu masuk. Maaf ya, jangan saudara rasa geli, tapi ini ilustrasi. Diambil atau ikut disiram. Dibuang. Ayo jawab jujur. Oke ya, udah nggak usah jawab ditulis, nggak usah lah, masing-masing kita saja. Pasti semua kita akan ambil. Bayangkan 5 lembar 100 ribuan, nilainya setengah juta, bercampur dengan kotoran. Nggak mungkin kita siram sekalian, nggak mungkin. Oke, Filipus diam saja, nggak usah komen. Ngerti nggak ilustrasi ini? Jadi, uang itu nilainya tidak ditentukan tempatnya. Tapi nilai itu tetap sama, mau di dalam WC, masuk selokan, kena kencingnya anjing, tetap nilainya sama dan tetap bisa dipakai untuk belanja. Maka itu kadang-kadang sebagai manusia kita bisa punya kelemahan, punya kekurangan. Ternyata kita kejeblos masuk dalam WC. Percayalah, waktu dan darah Yesus bisa menyucikan kita, membersihkan kita, dan nilai kita tetap sama, anak-anak Tuhan. Karena pengampunannya itu. Saya harap mengerti ya. Nah, hari ini siapa yang akan bebas, warga binaan, jangan tertuduh. Ayo kita siapkan hati baik-baik. Nah, ayat terakhir, 2 ayat ini. Mazmur 103. Amin ya, aku Setiawan. Amin. Nah, semalam ya bersama istri saya, beberapa anak-anak saya dan tim, kami lagi makan malam. Nah, ternyata finish itu ingat seseorang. Ya, salah seorang saudara kita ya yang divonis hukuman mati. Saya ketemunya di Nusa Kambangan. Ya, itu bersama Pak Andreas waktu itu. Mukti ini Pak Andreas. Nah, ini statusnya hukuman mati. Oh, gangguan sinyal dari Jambi. Tuhan memberkati ya. Nah, akhirnya dapat remisi. Akhirnya turun jadi hukuman seumur hidup. Turun lagi jadi 20 tahun. Turun lagi akhirnya bebas. Nah, saya ajak kena biri. Walaupun gak lama, gak sampai setahun waktu itu.
Nah saudara, ini luar biasa. Nah waktu itu pimpinan yayasan kami, Pak Edo, cerita waktu dia sudah keluar Nusa Kambangan, lalu saya ajak ke Jakarta, tinggal di tempat kami tinggal. Nah bersama dengan anak-anak saya yang lain, rame ya di Jakarta Barat waktu itu sebelum ke Nabire. Wah cerita. Oh Tanjung Raja harus izin, Tuhan memberkati. Nah tiba-tiba salah seorang dari anak-anak saya itu tanya, loh kamu itu kasus apa kok sampai masuk Nusa Kambangan? Nah, ini anak dengan enteng jawab, pembunuhan. Nggak lagi pembunuhan, semuanya kaget. Nah, itu kisah yang lucu sekali. Ya sampai ke Nabire aman, nggak ada apa-apa. Nah saudara, akhirnya harus keluar juga Manokwari, Tuhan memberkati. Nah di Nabire aman, orang nggak pernah tanya statusnya apa. Maka itu Mazmur 103 ayat 12. Ayo Mazmur 103 ayat 12. Ini 2 ayat yang terakhir. Jadi apapun status kita, kalau darah Yesus menyucikan sudah. Phil nanti berapa terjemahannya? Sejauh timur ke barat. Terima kasih Bapak. Demikianlah. Mana Phil? Hilang. Tunggu. Oke. Sejauh timur dari barat. Hilang lagi. Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ayat seperti jauhnya timur dari barat. Demikian juga Tuhan menjauhkan kita dari pelanggaran-pelanggaran kita. BIS. Sejauh timur dari barat. Sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Terima kasih. Saudara pernah sadar enggak? Bumi ini bulat. Kalau bumi ini bulat, maka tidak ada titik timur, tidak ada titik barat. Renungkan. Tapi titik utara dan titik selatan itu ada. Betul? Lu nyata tidak? Coba renungkan. Bumi ini bulat. Karena bulat, maka itu titik timur, titik barat nggak ada. Nggak akan kekejar. Tapi titik utara dan titik selatan ada. Maka itu, Agus, oke, Tuhan berkati ya. Maka itu saudara. Papa tidak membuang dosa kita dari utara ke selatan. Pasti ketemu. Tapi kalau dibuang dari timur ke barat, nggak ada lagi. Nah seperti itu seharusnya kita juga mengampuni saudara kita tanpa stempel. Ya, kalau tetap ada yang stempel kita nggak apa-apa. Itu risiko kita. Walaupun seberat itu nggak enak, nanti waktu akan membuktikan dan darah Yesus menyucikan. Ayat kedua yang terakhir, Yohanes 20 ayat 23. Saudara dan saya harus menggunakan prinsip ini. Harus. Yohanes 20 ayat 23. Nah, kalau ada orang yang tidak mau, ya nggak apa-apa. Siapa ini Unsrat Tenis Club? Wah, siapa namanya ya? Kalau bisa di WA ya, senang sekali bisa kenal. Oke? Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ayat, jika kamu mengampuni dosa seseorang, dosa orang itu diampuni. Jadi stempelnya, gelarnya, statusnya yang jelek, hapus. Jika ada orang yang dosanya dan yang dosa-dosanya tidak kamu ampuni, dosa mereka tetap ada. Nah jangan, kalau saudara dan saya tidak mengampuni orang, maka kita pasang stempel, pasang status, dasar bajingan kamu. Stop. Kalau kalian mengampuni dosa seseorang, Tuhan juga mengampuninya. Kalau kalian tidak mengampuni dosa seseorang, Tuhan juga tidak mengampuninya.
Terima kasih. Yang pertama kita pakai. Jangan yang kedua. Wih, ngeri loh. Kalau Tuhan pun nggak mengampuni dosa orang itu gara-gara kejahatan kita. Betul, dari Medan. Melepaskan pengampunan itu menutupi segalanya. Amin. TSI. Dengan tuntunannya, kalian akan menyampaikan berita pengampunan kepada orang-orang lain. Dan Roh Kudus akan menuntun untuk mengetahui dosa-dosa yang tidak diampuni. Terima kasih Tuhan. Ya, TSI-nya terjemahnya berbeda. Saya ulangi TSI. Dengan tuntunannya, kalian, saudara dan saya, akan menyampaikan berita pengampunan. Maka itu, kalau saudara dengar ada orang gelarnya maling, gelarnya perampok, gelarnya pembunuh, gelarnya pemerkosa, gelarnya pelacur, ya Pangkalan Bun, terima kasih, kasih menutupi banyak pelanggaran. Dengar. Ampuni, jangan pasang stempel, ya. Jangan pasang stempel. Bentar, ada telepon. Lagi, Phil, belum selesai. Masih TSI-nya. Ya, Wawan, hebat ya pengampunan itu dampaknya. Oke, ada komen. Betul sekali. Kita selaku orang percaya, kita harus bisa mengampuni sesama. Sebab jika tidak, demikian Bapa pun tidak akan mengampuni kita, betul. Dengan tuntunannya, saudara dan saya akan menyampaikan berita pengampunan kepada orang-orang lain. Dan Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengetahui dosa-dosa yang tidak diampuni. Terima kasih Tuhan. Ya, VMD-nya Filipus. Jadi walaupun orang-orang itu jelek latar belakangnya, ingat kita juga lah. Status kita apa sih dulu sebelum jumpa Yesus? Jangan sombong. Setuju? Jika kamu mengampuni dosa orang lain, maka dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. FIY hanya. FIY. Terima kasih Bapak. Oke. Dari seorang artis yang hebat berkata, forgiveness is medicine. Pengampunan itu obat. Setuju? Maka itu ada tambahan, forgiving is healing. Hebat sekali. Ada tambahan komen. Terima kasih atas penyingkapan firman Tuhan melalui perumpamaan tadi. Menyadarkan kita semua bahwa kita berharga di mata Yahweh. Meskipun kita masih hidup dalam dosa. Amin. Maka dia akan merubah status kita. Sungguh kita sangat berharga. Haleluya. Dari Maesan Bondowoso. Evanya, jika kalian mengampunkan dosa orang, mereka akan diampuni. Jika kalian tidak mau mengampuni mereka, mereka tidak diampuni. Oh Tuhan, ampuni kami. Jadi status kita apapun, waktu dan darah Yesus akan memulihkan status kita. Jadi yang punya gelar hebat-hebat, ayo hari ini sesuaikan dengan gelar saudara dan berfungsilah untuk memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa nanti sore jam 16 WIB ya di Zoom-nya Pesat. Kita kumpul lagi yang Facebook, Instagram sama 16 WIB kita ketemu. Oke ya. Tuhan memberkati.